Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dari Jemaat Surabaya, Cabang Kebaktian Malang, saya Pendeta Fredianto Arif. Mari sejenak kita bersama-sama dalam sapaan inspiratif pagi dari Klasis Pulau Jawa pada saat ini, edisi Senin 13 Desember 2021. Inspirasi doa. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, sebuah doa permohonan yang isinya menurut kita baik bisa jadi tidak terkabul. Hal itu bukan karena Tuhan tidak mau, apalagi Tuhan tidak mampu. Sama sekali tidak. Dia adalah Allah yang penuh kasih dan maha kuasa. Dia tidak akan menepiskan begitu saja daripada permintaan kita. Hanya masalahnya, dalam ketidaktahuan kita, permohonan tersebut ternyata tidak akan mendatangkan kesejahteraan terbaik bagi kita dan bahkan kepada orang lain. Karena itu, dalam kasih dan kebijaksanaan Tuhan, Dia menolak demi kebaikan kita secara bersama-sama. Bapak, saudara-saudara, kadang-kadang tidak mudah memahami hal ini, apalagi kalau kita sudah memohon dengan sungguh-sungguh dan kita sepertinya sudah tidak mengenal lelah. Salah satu langkah yang dapat kita lakukan adalah mempertimbangkan hal buruk apa yang mungkin terjadi jika permohonan itu terkabulkan. Baik itu terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Kita belajar untuk melihat doa tersebut sebagai sebuah alternatif yang terbaik bagi semua orang dan kita bersyukur atas semua kearifan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebagai sebuah contoh, ada sebuah kampung di pedalaman di Tanah Jawa. Di situ ada seorang perempuan tua yang sangat kuat dalam hal peribadatan. Pekerjaannya adalah membuat tempe dan menjualnya di pasar setiap hari. Ini merupakan satu-satunya sumber pendapatannya untuk menyambung hidupnya. Tempe yang dijualnya merupakan tempe buatannya sendiri. Dan pada suatu pagi, seperti biasa ketika beliau sedang bersiap-siap untuk pergi menjual tempenya, tiba-tiba dia tersadar bahwa tempe yang dibuatnya dari kaca kedelai itu tetap masih belum jadi. Diperiksanya beberapa bungkusan yang lain. Ternyata memang semuanya belum terfermentasi dengan baik. Belum terfermentasi secara sempurna. Perempuan itu berasa amat sedih sebab tempe itu belum jadi. Dalam suasana hati yang sedih, dia memang sangat kuat dan taat dalam peribadahan. Dia teringat akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Perempuan ini kemudian berdoa, Tuhan, aku memohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe. Dan dia mengakhirinya dengan katakan, amin. Begitulah doa ringkas yang kemudian dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Dia sangat yakin bahwa Tuhan pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang perempuan itu menekan bungkusan-bungkusan tempe dengan ujung jarinya. Dan dia pun membuka sedikit bungkusan itu. Dan menyaksikan kedelai itu tetap menjadi tempe yang belum terfermentasi. Namun dia termenung seketika sebab kedelai itu masih tetap kacang. Yang baru berproses belum terfermentasi secara sempurna. Namun dia tidak putus asa. Sebaliknya dia berpikir bahwa mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Tuhan. Maka dia pun mengangkat tangannya dan berdoa lagi. Tuhan, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe karena inilah mata pencarianku. Aku mohon agar jadilah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh harapan dan debaran dia pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Dan apa yang terjadi? Tempe itu masih tetap seperti itu.
Sementara hari pun semakin meninggi, sudah tentu pasar sudah mulai ramai didatangi oleh banyak orang. Dia tetap tidak kecewa atas doa yang belum terkabul. Walau bagaimanapun, karena keyakinannya yang begitu tinggi, dia meneruskan untuk tetap pergi ke pasar. Dia membawa tempe jualan itu yang belum jadi. Perempuan itu pun berserah pada Tuhan dan meneruskan perjalanannya sambil berdoa dalam sebuah harapan bahwa apabila dia sampai ke pasar, tempe itu semuanya sudah jadi secara sempurna. Dia berpikir bahwa mungkin keajaiban Tuhan akan terjadi dalam perjalanannya saat dia menuju pasar. Dalam hatinya dia berkata, Tuhan, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sesampainya di pasar, segera dia meletakkan barangnya. Dalam hatinya betul-betul tempenya sudah jadi. Dia menarik nafas dalam-dalam, ternyata sama saja. Orang lain pun menjual daripada hasil jualannya. Dengan rasa ragu kemudian juga membuka daripada tempe yang belum jadi. Dia tidak percaya diri atas apa yang dia jual, karena dia tahu diri bahwa tempe itu tidak jadi. Hari semakin meninggi dan hampir petang. Di sudut-sudut pasar orang sudah mulai kembali ke rumahnya. Tiba-tiba seorang ibu muncul dari sudut pasar itu kemudian menanyakan, apakah ibu menjual tempe setengah jadi? Tiba-tiba dia terkejut dengan teguran seorang wanita yang muncul dari sudut pasar itu. Dari tadi saya keliling pasar ini untuk mencari tetapi tidak ketemu. Dalam hatinya terkejut sebab berpuluh-puluh tahun menjual tempe tidak pernah seorang pun yang mencari tempe yang belum jadi. Sebelum dia menjawab pertanyaan wanita itu di depan itu, cepat-cepat dia berdoa dalam hatinya, Tuhan, saat ini aku tidak tahu tempe ini akan jadi lagi. Perempuan ini termenung bahwa kok ada orang yang mencari tempe setengah jadi. Si ibu tua ini dia pun merasa gembira dalam hatinya, dia bersyukur kepada Tuhan. Wanita itu pun memborong habis semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, perempuan tua ini sempat bertanya, mengapa hendak membeli tempe yang belum jadi? Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang kini berada di Inggris ingin makan tempe dari desa. Dikarenakan tempe yang akan dikirim ke Inggris. Ketika dia membeli tempe yang sudah jadi, ketika dia sampai tempe itu sampai ke sana, mungkin jadi tempe itu sudah busuk. Tetapi ketika ibu ini membeli tempe yang setengah jadi, dalam waktu yang agak lama dalam perjalanan untuk bisa tiba sampai ke Inggris, diperkirakan bahwa tempe itu betul-betul terfermentasi dengan baik ketika tiba di Inggris. Perempuan tua itu pun keheranan dan berpikir rupa-rupanya doanya sudah dikabulkan oleh Tuhan. Itulah rencana dan kehendak Tuhan yang mau dinyatakan kepada perempuan tua ini. Dan apa pesan yang kita bisa dapatkan dari sini? Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sering memaksakan kehendak kita kepada Tuhan sewaktu kita berdoa, padahal sebenarnya Tuhan lebih mengerti apa yang kita perlukan dan apa yang terbaik untuk kita. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah senantiasa berdoa dalam menjalani kehidupan keseharian kita sebagai hambanya yang lemah. Jangan sekali-kali berputus asa terhadap apa yang kita pinta kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai dengan rancangannya yang mungkin di luar daripada jangkauan kita. Karena kita percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, sapaan inspiratif pagi pada saat ini. Mari kita berdoa dengan mengandalkan Tuhan. Kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berperkara mengerjakan apa yang ingin direncanakan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Demikian sapaan inspiratif pagi kita pada saat ini.
Selamat kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.